Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang insya Allah akan saya ampu selama 1 semester ke depan pada tahun akademik 2020-2021. Video ini akan saya bagikan pada mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris kelas 3A, 3B, 3C, dan 7G, serta pada mahasiswa program studi Pendidikan Islam anak usia dini kelas 1B. Insya Allah selama 1 semester ke depan, kita akan melakukan perkuliahan secara online, mengingat saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kontrak perkuliahan Psikologi Perkembangan. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa kependidikan sebagai calon guru untuk mempelajari tingkah laku peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahap usianya dan tahap perkembangannya, sehingga mahasiswa dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, mata kuliah Psikologi Perkembangan nanti kalian akan mempelajari penyimpangan perilaku yang terjadi pada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk deskripsi mata kuliah nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk tata tertib perkuliahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bergabung di WA Group, Google Classroom, dan iKlas. Untuk WA Group kita sudah tergabung, namun untuk iKlas ada beberapa mahasiswa yang belum tergabung, sehingga saya harapkan untuk segera tergabung pada mata kuliah yang telah saya buat. Yang kedua, menggunakan nama di profil WA dengan baik dan jelas supaya saya mudah untuk mengingat nama kalian. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran sesuai dengan tata tertib akademik. Untuk hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan selama perkuliahan Psikologi Perkembangan, yaitu melakukan plagiasi dalam setiap tugas dan bertindak tidak santun dalam perkuliahan daring maupun di dalam grup. Untuk sistem perkuliahan, nanti akan ada pengarahan dari saya. Jadi materi akan saya unggah melalui iKlas IAIN Salatiga. Nanti jika terdapat kendala, akan saya unggah melalui WA Group. Selain itu ada presentasi mahasiswa. Untuk materinya sesuai dengan pokok bahasan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nanti mahasiswa membuat slide PowerPoint menggunakan aplikasi screen recorder dan bisa dikirim ke saya. Untuk absensi nanti akan dihandle oleh Komting melalui iKlas, SIAKAD, serta absen manual IAIN Salatiga. Untuk penugasan ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Untuk agenda perkuliahan pada semester ini, insya Allah kita akan melakukan perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, saat ini sedang kita lakukan membahas kontrak perkuliahan. Untuk minggu kedua akan ada materi pengantar dari saya untuk membahas pengertian dan pengantar Psikologi Perkembangan. Untuk pertemuan minggu ketiga, nanti kita akan bahas metode riset dalam Psikologi Perkembangan. Nah, untuk minggu keempat, nanti akan kita bahas perkembangan manusia di dalam berbagai perspektif psikologi aliran. Untuk minggu kelima nanti bisa dimulai untuk presentasi kelompok 1 yang membahas tahap dan aspek perkembangan. Nah, nanti kelompok 1 sudah
bisa mulai mempersiapkan mulai dari sekarang, sehingga tidak ada alasan nanti Bu saya belum siap seperti itu, karena agenda perkuliahan sudah saya sampaikan pada awal pertemuan. Nah, pada pertemuan ke-6 nanti bisa kalian lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2 yang membahas tugas-tugas perkembangan. Untuk pertemuan ke-7 nanti presentasi dari kelompok 3 yang membahas prinsip-prinsip perkembangan. Pada pertemuan ke-8 nanti kalian akan melaksanakan ujian tengah semester dengan kesepakatan kita bersama. Untuk pertemuan ke-9 nanti ada presentasi dari kelompok 4 yang membahas perkembangan masa kanak-kanak. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 ada presentasi dari kelompok 5 yang membahas perkembangan masa remaja awal sampai remaja. Untuk pertemuan ke-11 nanti presentasi dari kelompok 6 yang membahas perkembangan masa remaja akhir sampai awal dewasa. Selanjutnya pertemuan ke-12 ada presentasi dari kelompok 7 yang membahas perkembangan sosial dan emosional usia sekolah. Pada pertemuan ke-13 nanti kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral dan kepribadian anak usia sekolah. Dan pada pertemuan ke-14 nanti ada presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 9 untuk membahas implikasi perkembangan dalam pendidikan. Harapan saya nanti kita akan menyelesaikan materi perkuliahan pada pertemuan ke-14 sehingga selanjutnya kalian bisa mempersiapkan untuk ujian akhir semester. Nah, dilanjutkan dengan teknis presentasi dan diskusi kelas. Bagaimana teknis presentasi dan diskusi kelas pada mata kuliah psikologi perkembangan. Jadi nanti tugasnya dikerjakan secara berkelompok dengan teknik pengerjaannya nanti ditentukan oleh kelompok secara online. Bisa melalui video call atau melalui Zoom. Dan saya himbau untuk tidak melakukan pertemuan secara langsung karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, kalian membuat slide presentasi disertai aplikasi rekam layar dan presentasi dilakukan secara individu seperti yang saat ini sedang saya lakukan dan dikumpulkan menjadi satu kelompok. Nah, selanjutnya untuk durasi waktunya fleksibel, kalian bisa unggah ke YouTube atau akun apapun maksimal pada pukul 17 sehari sebelum perkuliahan dimulai. Nanti linknya bisa kalian kirimkan ke email saya. Nah, selanjutnya pada saat jadwal perkuliahan, semua mahasiswa wajib menyimak materi yang telah dibagikan via ikhlas dan wajib memberikan pertanyaan atau tanggapan melalui WA Group. Dan pemateri nanti akan memilih 3 pertanyaan atau tanggapan terbaik dan dijawab melalui WA Group pada hari yang sama. Untuk pembagian kelompoknya nanti bisa dihandle oleh counting kelas. Jadi satu kelas dibagi menjadi 9 kelompok sesuai dengan nomor absen, yaitu dari absen terakhir yang bertugas mulai dari absen yang terakhir, dan satu kelompok beranggotakan 2-3 orang dengan materi presentasi nanti sesuai dengan urutan pokok bahasan yang telah saya sampaikan tadi. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah psikologi perkembangan ada beberapa poin, yaitu kehadiran. Jadi mahasiswa diwajibkan absen melalui ikhlas dengan kehadiran minimal 15% atau kurang lebih 12 kali pertemuan.
Jika kurang dari 12 kali pertemuan, nanti otomatis nilai tidak akan keluar. Selanjutnya, keaktifan dalam kuliah. Jadi keaktifan mahasiswa dalam memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam perkuliahan. Untuk tugas, nanti ada tugas individu, juga ada tugas kelompok. Nah, selain itu nanti juga ada penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk referensi yang dapat kalian gunakan untuk menyusun slide PowerPoint, yaitu kalian bisa merujuk pada jurnal penelitian dan jurnal ilmiah psikologi perkembangan, baik jurnal nasional, jurnal internasional, maupun jurnal nasional terakreditasi. Selain itu, kalian juga bisa gunakan buku psikologi perkembangan, juga buku elektronik psikologi perkembangan. Ya, sekian paparan yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, sanggahan, maupun tanggapan terkait dengan kontrak perkuliahan, kalian bisa sampaikan pada WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.